kegiatan pelatihan life skill teknik pengelasan tata busana, tata rias tahun 2025 boleh dapat kita laksanakan. Pelatihan ini bukan sekedar kegiatan seremonial dan lantas, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia orang asli Papua, khususnya di Papua Selatan di 4 kabupaten. Dari pelatihan ini, dari awal kegiatan, 1 hari kita ambil untuk melakukan teori, pengenalan pembelajaran, pengelasan, menggunakan alat, dan ketiga. Terus kita praktek di lapangan, cara menggunakan alat itu kita sudah langsung demo, cara menggunakan alat dengan baik dan benar, dan menggunakan ketiga. Di dalamnya ada penggunaan gurinda, serkel potong tangan, dan pengelasan dan bor. Dan kita bisa lihat hasil kerja siswa berupa produk yang mereka menghasilkan dari hasil relasi ini. Ada tralis, ada pintu pagar, dan bakaran ikan. Jadi kami di sini, tujuan kami di sini untuk peserta OAP, yaitu untuk bagaimana mengenal dunia las. Yang pertama yang kami ajarkan di sini adalah knowledge-nya atau pengetahuannya, bagaimana untuk memahami tentang las itu sendiri. Terus attitude itu adalah sikap, bagaimana cara untuk bekerja di bidang pengelasan ini. Terus skill, itu yang utama dulu. Terus kelanjutannya tujuan las ini pada umumnya itu adalah bagaimana cara memahami las group dan bagaimana cara memahami las fillet. Itu ada bermacam-macam jenis pengelasan. Ada fillet, ada kampu V atau group. Dan itu yang kami ajarkan kepada peserta. Bagaimana caranya untuk mengelas yang lebih dalam. Dengan pelatihan pengelasan ini, peserta luar biasa. Daya tariknya begitu baik untuk melihat bahwa peluang besar yang ada di pengelasan ini sangat manfaat bagi mereka. Dan kami di sini tanamkan disiplin, karena dalam proses pengelasan ini perlu tuh disiplin. Karena nanti di perusahaan itu yang kami tanamkan cara-cara bagaimana untuk melakukan disiplin di perusahaan. Sehingga pengetarapan kami dalam pelatihan itu yang kami tanamkan, sehingga membawa untuk mereka ke depan itu siap pakai. Teknik pengelasan kok mantap, kok bisa isi dia. Peluangnya kalau untuk teknik pengelasan menurut saya ini luar biasa, Pak. Teknik yang kami ajarkan pun teknik dasar, basic, mereka sangat cepat tanggap. Mereka pun antusias semua. Selain itu juga mereka sangat bersemangat sekali. Cuma yang kedepannya Pak ya, mereka pun perlu teknik pendampingan dari pemerintah. Karena apa Pak? Basic ini sudah bisa untuk mereka pakai kemana-mana, misalnya masuk ke perusahaan atau ke bengkel-bengkel. Selain mereka dapat sertifikat, mereka pun dapat dasar teknik pengelasan. Namun teknik pendampingan dari pemerintah ini Pak yang kami perlukan, sehingga kedepannya mereka ini dapat mandiri. Semua kami sangat berharap mereka dapat mandiri Pak ya, sehingga mereka bisa buka peluang usaha kedepannya masing-masing. Baik, motivasi saya kenapa ingin ikut pengelasan ini, karena saya ingin tahu, karena dari pertama saya tidak tahu, tapi saya ingin tahu untuk bisa. Karena saya dari pertama, dari tidak tahu sampai saya bisa untuk pengelasan. Karena pengelasan itu bukan segampang itu, tetapi kami berusaha untuk harus bisa. Bahwa kami anak-anak Papua juga bisa di Provinsi Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dari pengelasan yang kami rasakan dari mata bangka, saya akan penjelasankan bahwa kami pertama tidak tahu kalau teknik pengelasan ini kalau dia mempengaruhi asap atau cahaya untuk mata ini, nanti ada bisa membekak matanya.
Jadi kami tidak tahu dari pertama sampai sekarang juga kami sudah bisa mengalami dan kami bisa las juga dan kami bisa semua bisa jalankan dengan baik. Saya akan minta terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Saya akan minta terima kasih kepada para struktur yang sudah membimbing kami dari hari pertama sampai sekarang dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Kami anak-anak Papua, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan kami motivasi dan pelatihan teknik pengelasan. Pilih kakak mata merah. Merah karena? Habis belajar Las, karena ada puasa kah? ya karena ada puasa. Tapi tetap semangat ya. Tapi tetap semangat. Kau mantap, kau bisa isi dia. Pelatihan life skill tata rias bagi anak-anak asli Papua baru pertama kali diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, khususnya di Merauke. Tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mengadakan kegiatan ini untuk membekali anak-anak putra daerah atau anak-anak asli Papua, memberikan keterampilan khususnya di tata rias, yang mana keterampilan ini nanti bisa mempercantik dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengaplikasikan ke orang lain, dan peluang untuk anak-anak ini membuka usaha di luar sana, yang mana kita ketahui bahwasannya perias-perias di Merauke sini itu jarang sekali kita temui anak-anak asli Papua ya. Jadi kami berharapnya dengan adanya pelatihan ini, dengan skill dan minat bakat yang anak-anak punya, ketika setelah melewati 6 hari di pelatihan ini, kami berharap mereka bisa membuka usaha di rumah. Jadi mereka bisa menghasilkan peluang kerja, kemudian bisa membuka peluang untuk dirinya sendiri agar anak-anak ini bisa berkembang di luaran sana. Pelatihan life skill tata rias yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan ini berlangsung selama 6 hari, dan untuk semangat dari peserta yang kami lihat, para instruktur lihat, para peserta ini semuanya sangat semangat ya. Selama 6 hari mengikuti kegiatan pelatihan ini, peserta sangat antusias sekali mengikuti pelatihan, dan kemudian untuk penyerapan ilmunya juga tergolong sangat baik. Terlihat dari kemampuan para peserta dalam mempraktekkan teknik tata rias yang telah mereka dapatkan dari para instruktur kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka bisa mempraktekkan secara mandiri sesuai standar industri kepada diri mereka sendiri dan juga kepada model. Pelatihan life skill mengajarkan makeup dasar. Adapun yang kita lakukan adalah memberi pengetahuan tentang makeup sehari-hari, didesain wajah dan alis menggunakan kertas terlebih dahulu. Kemudian masing-masing peserta latihan makeup wajahnya masing-masing. Kemudian di hari berikutnya makeup bersama model. Peluang usaha di dunia industri kecantikan dengan adanya pelatihan ini, putra-putri daerah yang sudah dilatih bisa mengembangkan usaha khususnya di bidang tata rias, yang mana jarang ditemukan perias-perias dari anak-anak asli Papua. Sehingga skill yang mereka dapat bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Ini merupakan peluang yang sangat besar buat mereka. Kami dari peserta Life Skill Tata Rias 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan. Saya, Andini, Adriana, Diana, Tasya, Ipe, dan Ita. Teman-teman yang lain ada OTW datang. Motivasi kami ketika kegiatan ini karena kami ingin menjadi penata rias khusus orang asli Papua yang profesional. Biasanya
kegiatan ini jangan putus di kami, tetapi dilanjutkan ke tahun-tahun yang akan datang karena kegiatan ini sangat bagus untuk kami orang asli Papua. Kesannya dari kegiatan ini kami mendapatkan ilmu yang sebenarnya kami belum tahu. Kami tahu untuk kami nanti ke depannya menjadi penata rias, hal-hal yang kami belum tahu bisa kami ketahui di sini oleh instruktur-instruktur kami. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan untuk alat makeup yang kami dapatkan. Ke depannya mungkin dari ini kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk diri kita sendiri, dan mungkin dari itu juga kita bisa buka pekerjaan untuk teman-teman kami orang asli Papua yang lain. Terima kasih. Dalam pelatihan tata busana, peserta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pembuatan dress yang mencakup dengan pengetahuan alat dan bahan, mesin-mesin jahit yang terbaru maupun mesin-mesin jahit yang lama. Peserta dibekali juga dengan teknik menjahit, baik itu menjahit tangan maupun menjahit dengan mesin. Bagaimana cara pembuatan pola, dimulai dengan mengambil ukuran dengan baik dan benar. Peserta diajari bagaimana cara merubah pola sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan memotong bahan dan juga memberi tanda pada bahan yang sudah dipotong. Selanjutnya proses menjahit. Jadi menjahit sesuai dengan sistematika kerja, yaitu dimulai dengan menjahit bahu, kemudian menjahit sisi, menjahit resleting juga, dan peserta diajarkan bagaimana cara penyelesaian akhir di dalam pakaian, yaitu dengan pengepresan dan juga bagaimana cara setrika yang baik dan benar. Oh ya, untuk hasil dari dress yang mereka praktekkan itu adalah ukuran mereka masing-masing, sehingga nanti bisa mereka jadikan sebagai kenang-kenangan bahwasanya mereka pernah mengikuti pelatihan tata busana. Peluang usaha di bidang fashion sangat luas sekali karena fashion merupakan kebutuhan pokok. Hampir semua manusia butuh seperti makan, minum, dan pakaian. Jadi, peluang usahanya sungguh sangat besar. Peserta pelatihan ini akan bisa membuat macam-macam baju, macam-macam aksesoris, juga menerima reparasi apabila baju robek atau terkena noda. Peluang usaha yang pertama adalah tentang pembuatan baju. Pembuatan baju seperti yang diserahkan oleh ibu instruktur tadi, bahwa semua bisa dibikin di bidang fashion. Peluang usaha yang lain adalah mereparasi atau membuat bahan yang tidak terpakai menjadi terpakai. Kemudian selain pembuatan baju, kita juga bisa membuat aksesoris. Contohnya apa? Ada tas, topi, mukena, dan sebagainya. Oke, jadi tujuan dari life skill menjahit ini tidak hanya untuk menjahit, tapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri bagi orang asli Papua dalam mengembangkan potensi diri untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga untuk meningkatkan pendapat ekonomi keluarga. Jadi harapannya dalam pelatihan life skill untuk orang asli Papua ini diharapkan bisa terus berlanjut, dan juga diharapkan orang asli Papua dapat mengembangkan potensi diri yang ada pada dirinya, dan juga diharapkan semoga orang asli Papua bisa berkembang dan juga dapat menciptakan usaha-usaha di bidang fashion. Ya, kami para instruktur, terutama saya, Ibu Ana ya, pelatihan kursus ini dengan adanya saya merasa senang bahwa anak-anak bisa menerima materi-materi yang kami berikan
sehingga mungkin nanti kelak bermanfaat bagi mereka ke depan. Saya juga minta kepada anak-anak kami, setelah selesai pelatihan ini tidak berhenti di sini. Kita mohon semua anak-anak berkembang dan mau bertanya kepada masing-masing instruktur mereka sendiri-sendiri. Jadi itu yang saya harapkan dengan adanya pelatihan ini. Motivasi saya mengikuti kegiatan pelatihan tata busana ini, awalnya saya tidak tahu dengan proses bagaimana menjahit dress. Tetapi ketika mengikuti pelatihan ini, saya tahu bahwa prosesnya begitu sangat panjang dan sangat rumit, begitu sulit. Dan ini memang menjadi peluang yang sangat bagus bagi kami. Karena sebelumnya saya tidak tahu sama sekali bagaimana dengan cara menjahit atau membuat suatu dress. Namun dengan pelatihan ini, saya sekarang sudah tahu bagaimana cara membuat dress. Tata rias, tampil pede dengan riasannya, oke? Mari jahit bersama! Are you ready for training tata busana? Yes!